Halo sahabat generasi Bung Hatta, kembali lagi di podcast Kebunghataan, agen perubahan pasti menyapa. Dalam rangka menuju peringatan HUT Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Muhammad Hatta, atau biasa dipanggil Bung Hatta, pada tanggal 12 Agustus 2020. Kami dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta akan menemani sahabat generasi Bung Hatta dengan beberapa buku tentang kebunghataan. Pada sesi kali ini, kita akan menceritakan abstrak dari buku tentang kebunghataan yang berjudul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi, Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Pengarang Muhammad Hatta, penerbit Kompas, tahun 2011. Dalam buku ini diceritakan Bung Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayah kandungnya bernama Haji Muhammad Jamil. Ia meninggal dalam usia 30 tahun sewaktu Bung Hatta masih berusia 8 bulan. Ketika Bung Hatta memasuki usia sekolah, beliau masuk sekolah rakyat dan belajar di sekolah rakyat selama 2 tahun. Setelah itu, beliau pindah ke sekolah Belanda. Pada tahun 1913, Bung Hatta melanjutkan sekolah ke Mulo yang terletak di Padang. Setelah Hatta menamatkan sekolahnya di Prince Hendrik School atau PHS, ia pun melanjutkan pelajarannya ke Rotterdam pada tahun 1921. Selain bersekolah, beliau aktif dalam organisasi kepemudaan Zong Sumatera Bond, yang kemudian berganti nama menjadi Pemuda Sumatera. Di Belanda, Bung Hatta pun menjadi anggota Indische Vereniging, yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Bung Hatta mengatakan bahwa meskipun kata Indonesia telah lama dipakai sebagai kata sifat, tetapi pemakaian Indonesia sebagai nama dari bangsa dan tanah air baru diperkenalkan oleh Perhimpunan Indonesia. Tetapi beliau tidak mengungkapkan bagaimana giginya ia mempertahankan pemilihan nama ini di kalangan masyarakat politik di Belanda. Ketika Bung Hatta merenungkan kembali arus perjalanan pemikiran demokrasi sosial yang dialaminya sejak masa beliau bersekolah di Belanda, beliau menyimpulkan bahwa cita-cita tersebut berasal dari 3 sumber, yaitu pertama, paham sosialisme barat, karena dasar pri kemanusiaan yang dibelanya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. Selain itu, Bung Hatta memaparkan 5 unsur demokrasi asli, yaitu rapat, mufakat, tolong-menolong atau gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan diri dari kekuasaan raja. Sejalan dengan cita-cita demokrasi yang berakar dari bawah ini, Bung Hatta menganjurkan agar otonomi daerah dimulai dari tingkat kabupaten, sedangkan provinsi hanyalah bersifat koordinasi saja. Ternyata anjuran beliau akhirnya dipakai dalam Undang-Undang 22 tahun 1999, Undang-Undang 25 tahun 1999, dan revisinya. Bagi Bung Hatta, negara Republik Indonesia harus menjadi negara yang melayani rakyat, negara yang memberikan keadilan bagi bangsa, dan bukan negara kekuasaan. Di akhir kita tutup dengan kalimat, hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu, Bung Hatta. Cukup sekian podcast buku Kebunghataan sesi kali ini. Nantikan podcast-podcast UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berikutnya. Untuk sahabat generasi Bung Hatta yang ingin membaca lebih lanjut buku tentang Bapak Proklamator kita yaitu Bung Hatta dan buku-buku pengetahuan lainnya dapat berkunjung langsung ke UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Ayo membaca, salam literasi.